Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan dimanapun Anda berada, yang lagi di kantor, yang lagi rebahan, dengerin YouTube, semoga ilmunya bermanfaat. Kali ini kita mengkaji sebuah kitab, nama kitabnya adalah Al-Wafi. Al-Wafi ini merupakan syarah dari kitab Arba'in An-Nawawi. Arba'in maknanya 40, An-Nawawi itu nama seorang tokoh, julukan seorang tokoh, yang mana tokoh ulama ini namanya Yahya Syaraf ad-Din An-Nawawi. Tapi beliau dipanggil dengan kata-kata Nawa atau Nawawi, yaitu nama kota beliau. Beliau mengumpulkan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ini ada 40. Yang mana beliau itu berpikirnya bahwasanya 40 ini cukup untuk permasalahan kita semua. Jika Anda bisa menghafal atau memahami kitab 40 ini, Arba'in Nawawi ini, insya Allah seluruh masalah, insya Allah solusinya ada di sini, bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau ada yang sangat luar biasa mensyarah kitab ini, yang mana setiap hadis itu dikasih judul. Kita insya Allah kali ini akan membaca kitab Al-Wafi, hadis Al-Hadis Ats-Tsamin, yaitu hadis yang ke-8. Apa judulnya? Hurmatul Muslim, yaitu hormatnya atau wibawahnya atau kehormatan seorang muslim, begitu ya. Langsung kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dan disuruh disaksikan oleh banyak sahabat, salah satu sahabat yang menyampaikan ke sahabat yang lain, sampai ke tabi'in, sampai ke siapa perawi, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu adalah siapa? Ibnu Umar. Ibnu Umar itu merupakan anak daripada sahabat, yaitu Khulafaur Rasyidin, anak putra daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa yuqimuna shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Nah, kita akan mengkaji kitab ini. Hadisnya tidak begitu panjang, tapi maknanya sangatlah dalam. Yang pertama adalah ada kata-kata qala umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita membunuh manusia. Itu kalau makna daripada lughatan atau secara bahasa. Tetapi di sini makna daripada hadis ini kita tidak diperintahkan untuk orang membunuh orang, tetapi apa? Diperintahkan untuk uqatilun nas hatta yashhad, memerangi atau mengajarkan bahasanya. Berarti apa? Kalau zaman sekarang itu kita diperintahkan untuk mengedukasi masyarakat agar supaya masyarakat itu bersyahadat. Berarti apa? Edukasi kita ini atau dakwah kita itu tidak terpaku kepada orang Islam, tetapi non-Muslim, saudara-saudara kita dakwain tidak apa-apa. Nah, kita agar supaya didakwai orang-orang non-Muslim itu tujuannya agar bersyahadat. Maknanya di sini apa? Kita diperintahkan untuk menjadi dai. Nah, dai itu orang yang menyeru atau mubaligh, yang menyampaikan apa yang disampaikan, yaitu perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala atau mengabarkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang dai itu harus memiliki dua ilmu. Yang pertama, ilmu yang disebut ilmu materi. Ilmu materi harus kita kuasai betul. Ada kalau tata cara beribadah namanya fikih. Kalau tatalan hukum, sumbernya ada Al-Quran dengan hadis. Kalau Al-Quran cara memahaminya dengan tafsir. Kalau ilmu hadis cara memahaminya dengan ulumul Quran. Kita harus paham itu semua. Sehingga menyampaikan itu betul-betul kita paham betul. Tetapi dikatakan oleh para ulama, barang siapa yang belajar, maka dia harus memiliki guru.
Karena apa? Jika tidak memiliki guru, fasyekhu syaitan. Maka barang siapa yang belajar tanpa memiliki guru, maka gurunya dipastikan setan. Maka kita akan sesat. Karena apa? Islam itu ittiba, walaisal ibtida. Apa itu? Islam itu mengikuti, bukan memulai. Sehingga apa? Yang namanya Islam itu ya kita ngikuti guru kita ngikuti guru-guru beliau, sampai guru beliau itu sampai ke para tabiin itu sampai mergurunya sampai ke siapa? Sahabat, yang mana sahabat itu bergurunya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maknanya seorang dai harus memiliki guru, yang mana guru itu kita harus memfilter siapakah guru yang kita nut atau yang kita ikuti, yaitu guru yang sanad keilmuannya, yang posisi keilmuannya itu apa? Wusul inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau nyambung atau nyampe kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Yang kita sampaikan ilmu dari Rasulullah. Sehingga nanti kita harus belajar memiliki guru yang sanad keilmuannya nyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, dai harus memiliki seorang ilmu. Yang kedua, ada dai sudah memiliki ilmu yang luar biasa, ilmu tentang materi. Tapi ada ilmu yang lain yang harus dikuasai, namanya ilmu, yaitu kalau zaman sekarang ilmu public speaking, ilmu delivery, ilmu cara menyampaikan. Apa sih ilmu public speaking? Public namanya, public itu ya umum, speaking berbicara. Bagaimana cara menyampaikan ide dan gagasan di hadapan khalayak umum. Jangan sampai kita itu ahli ilmi, kalau ditanya oleh teman-teman kita, ditanya oleh santri-santri kita, oleh masyarakat ditanya, bagaimana sih hukumnya Ustaz? Pokok yang ngono ikulah sholat. Itu kan nggak boleh. Kita ahli ilmi, ilmu kita itu hanya di otak saja, tapi tidak bisa keluar di mulut dengan bagus. Nggak boleh. Nah, public speaking itu banyak ilmunya. Ada ilmu mantik di dalamnya. Kita mendefinisikan definisi saja itu ada jami, manik, nisbatnya harus qorib. Banyak hal keilmuan. Sehingga kalau dai itu memiliki ilmu materi dan ilmu delivery atau public speaking tadi, fa insyaallah kita menjadi apa? Ibadan lana, yaitu hamba-hamba Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan. Seperti halnya baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan gagasan, bukan gagasan, apa syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Qur'an dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Hatta yashhad. Sampai orang yang kita dakwah itu bersyahadat. Syahadat itu maknanya adalah bersaksi. Bagaimana teksnya? Yaitu dengan kata-kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat itu pada dasarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syahadat tauhid, yang kedua adalah syahadat Rasulullah. Bagaimana syahadat tauhid? Yaitu dengan kata-kata asyhadu alla ilaha illallah. Cara memahaminya adalah saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Ini tertuang di dalam suratul Fatihah. Yang mana kita setiap manusia muslim ini yang paling apa istilahnya? Kalau orang Jawa itu bilangnya beling begitu ya, yang malas begitu ya. Kita itu komitmen dengan Allah itu minimal 17 kali. Kapan itu? Yaitu pas sholat. Dengan kata-kata apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah poinnya daripada kita bersyahadat tauhid kepada Allah. Maknanya apa? Ya Allah, di luar sana banyak yang mengaku Tuhan. Di sana, di luar sana ada yang ngeklaim dirinya Tuhan. No. Saya hanya memilih engkau karena engkau adalah zat yang layak disembah. Satu-satunya yang layak disembah. Berarti apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi apa? Bukan hanya mengakui Allah itu yang layak disembah, ada tambahannya apa? Wa iyyaka nasta'in. Berarti apa? Wa iyyaka nasta'in. Kalau kami butuh, kita tidak memandang siapa-siapa kecuali engkau. Saya butuhnya kepada engkau. Tetapi kadang di antara kita itu kadang pas butuh lupa sama Allah. Pas kita ada sesuatu kita menduakan Allah. Kita ambil contoh. Ini posisi saya itu lagi di Singosari, di Karanglo. Tatkala seandainya seseorang berjalan ke arah Surabaya begitu, taruhlah kita nyampe di Ngelawang, ternyata baju kita ini kotor, najis. Ya Allah, najis.
Kira-kira kalau sudah nyampe Ngelawang itu kita bagaimana ya? Dilanjutkan atau balik ganti baju? Ini najis semua. Kadang di antara, ya sudahlah, gampang aja itu nanti kita sholatnya gimana caranya. Lanjut saja. Tapi evaluasi bagi diri kita, seandainya yang ketinggalan itu bukan baju suci kita, yang ketinggalan itu HP kita. Walaupun kita lebih jauh dari Ngelawang, mungkin sampai Pandaan atau Purwosari situ, kita akan balik ngambil HP kita. Maknanya kalau urusan dengan Allah kita duakan, tapi urusan duniawi, HP ketinggalan, kita belak-belain. Maka jangan sampai kata-kata asyhadu Allah itu bukan hanya di mulut, tetapi bagaimana dari tubuh kita, dari jisim kita keluarkan, yaitu fi'aliyah kita. Berarti apa? Amalan kita itu harus mencerminkan daripada apa yang kita omongkan. Itulah yang disebut syahadatut tauhid. Maknanya kalau kita mengaku Tuhan itu Allah, maka kalau seandainya kita ambil contoh, sehebat apapun urusan kita di luar, tatkala ada seorang muadzin mengumandangkan adzan, hayya 'alas shalah, maka tinggalkan. Segede apapun transaksi kita di luar, ada kata-kata hayya 'alas shalah, kita tinggalkan. Itulah kita bersyahadat kepada Allah. Yang kedua, wa nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kalau aku butuh. Tapi di antara kita, mohon maaf ini, kalau kita di antara kita itu seandainya kita itu butuh sesuatu. Taruh kita bisnis jual bakso begitu, butuh modal 5 juta. Kira-kira yang diingat siapa? Teman kita atau bank? Pasti teman-teman, wah kalau 5 juta nggak mungkin teman kita ingatnya bank begitu ya. Padahal apa? Kita sudah komitmen dengan Allah, wa iyyaka nasta'in, ya Allah kalau butuh, saya ini hanya kepadamu. Maknanya apa? Kalau kita butuh sesuatu, ya seharusnya apa yang diingat Allah? Ya Allah, saya butuh modal 5 juta. Ini loh kebiasaan kita. Kalau kita butuh ke Allah itu satu, memaksa. Yang kedua, mengatur bagaimana Allah cara memberi kita. Mengatur itu bagaimana? Ya Allah, saya butuh 5 juta. Lakukanlah sawah saya, lakukanlah dagangan saya. Itu kan ngatur caranya Allah. Maknanya apa? Kalau butuh, ungkapkan saja. Bagaimana cara Allah memberi kita? Whatever, terserah Allah. Sebab caranya Allah dalam memberikan rizki kepada kita 1001 ibarat kata. Maknanya apa? Ya sudah, terserah Allah. Ya Allah, saya butuh, saya punya rencana ingin jual bakso, Engkau ridhoi, Engkau permudah, berilah saya permodalan. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tunggu Allah bekerja. Sembari kita memikirkan bagaimana cara mendapatkan, tapi ingat dulu Allah. Adapun ujungnya kita itu ke teman, melalui perantara teman, boleh. Tapi Allah yang kita dahulukan. Itulah makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya tauhid yaitu apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, tidak ada bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul engkau. Apa? Pesuruh engkau. Juru bicara resminya Allah, yaitu Nabi Muhammad. Maknanya kalau kita sudah bersaksi, yang pertama apa? Kita harus cinta nih kepada baginda Nabi. Berarti apa? Kita ngomong syahadat tapi nggak cinta kepada baginda Nabi. Bagaimana sih kita cara mencintainya? Ya sudah, kita yang pertama cara mencintai Rasulullah, kita bersolawat. Bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Loh begitu. Jadi kita itu harus mencintai baginda Nabi Muhammad. Sebab sholawat itu adalah amalan yang paling keren, teman-teman. Bagaimana kok bisa keren? Iya, sebab Allah melakukan, malaikat melakukan, kita diperintahkan untuk bersolawat. Apa ini dalilnya? Dikit-dikit sekarang itu minta dalil sih. Dalilnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi. Malaikat bersolawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, solawatlah kalian kepada Nabi. Makna solawat, Allah bersolawat kepada Nabi, maknanya Allah senantiasa memberikan rahmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau maknanya malaikat bersolawat, malaikat itu kalau diperintahkan solawat, makhluk yang paling taat di dunia itu ya malaikat. Karena apa? Diciptakan tidak ada rasa berontak, hanya taat terus. Kita ambil contoh ini, malaikat taat itu. Malaikat pentiup sangkakala. Siapa namanya? Israfil. Berarti apa? Job disk-nya sudah ada, namanya ada, sudah ada. Boleh dibilang kalau niupnya trompet, berarti trompetnya sudah ada dong. Iya. Tapi apakah malaikat itu pernah iseng gitu? Malaikat Israfil
Ya, ini nggak ada ini Allah ini. Coba tes dulu lah. Gitu. Kita kan nggak pernah. Ini sekali ditiup, wow, meleduk gini hidup kita habis gitu ya. Nah, maka malaikat itu taat makhluk yang malaikat. Bagaimana manusia? Kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang yang ngaku beriman, iman kepadaku, salawatlah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu makna daripada salawat kita itu apa? Maknanya adalah kita mendoakan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kata-kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maknanya apa? Ya Allah, berikanlah rahmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.